Ibu Wakil Kepala SKK Migas beserta jajaran dan juga Pak Khalid, Direktur Pertamina Hulu Energi beserta jajaran. Hari ini sebenarnya dua institusi yang hadir gitu ya, cuman yang presentasi diwakili oleh Wakil Kepala gitu ya, karena Pak Khalid nggak ada materi sendiri Pak ya, nggak ada, sama seperti kemarin. Saya nggak tahu apakah duduknya bersama ini ada niatan untuk apa dari mau apa nih Pak? Cross split ke cost recovery kali itu ya Pak Khalid ya. Duduk sama gitu ya. Mudah-mudahan jadi ya Pak Khalid ya. Baik, Ibu Wakil Kepala, terima kasih atas paparannya. Saya dari tadi juga dengan Pak Dirjen Migas konsentrasinya tetap lifting itu juga Bu. Sama seperti tadi pagi saya katakan dan juga pernah juga saya sampaikan, lifting kita turun gitu ya. Kenapa? Apakah manajemen K3S itu murung atau senyum gitu loh? Ya. Harusnya kalau turun lifting harusnya murung gitu ya. Nah, Ibu ceklah apakah manajemen K3S Ibu itu murung atau senyum gitu loh. Itu perlu Bu. Karena kita lihat kan trennya kan turun ya Bu ya. Saya katakan kemarin kan trennya turun. Ini kan perlu didalami gitu loh. Apalagi konsentrasi kita PNBP atau pendapatan negara. Kalau turun pendapatan negara dari grup kayak SKK, itu saya kira SKK bertanggung jawab gitu loh. Turunnya PNBP K3S seluruhnya itu tanggung jawab SKK juga gitu loh. Tidak mudah juga membiarkan, oh udah itu kan tanggung jawab SKK K3S, enggak juga Bu. Saya berharap ini juga tanggung jawab SKK. Artinya kita sama-sama mendorong bagaimana ini supaya meningkat, itu loh maksudnya Bu. Apa yang harus kita lakukan? Pembiayaan berjalan terus, ya kan? Tapi liftingnya tidak naik gitu loh. Ada apa di sana Bu? Apa karena saya nggak tahu nih sistem pengadaan di K3S sama di SKK itu saling berhubungan kan? Gitu ya Pak? Saling berhubungan kan? Apakah gara-gara ada keterlambatan ini juga? Jadi maksud saya itu ada yang terlihat, ada yang tak terlihat, itu maksud saya Bu. Mungkin kita konsentrasinya sumur aja. Padahal mungkin ada supporting infrastruktur yang mungkin belum siap juga kita siapkan gitu loh. Gitu. Jadi apakah ini kan perlu kita kaji juga Bu. Mungkin juga mereka merasakan kami pengadaan nggak disiapkan apa segala macam, tidak disupport gitu loh kan. Ya mungkin mereka ya santai aja K3S-nya. Nah ini maksud saya, ayolah kita kaji bersama. Di mana sebenarnya ruang-ruang dari turunnya lifting ini gitu loh. Ya, ayo kita lihat gitu loh. Terus berikutnya juga kan harus dilihat juga bagaimana sumur-sumur itu dieksplor ya. Artinya ditarik lah gitu ya supaya apa yang keluar ini juga kalau sudah tidak produksi artinya tidak indikasi nggak ada sumur menghasilkan minyak atau jangan diteruskan gitu loh. Jangan diteruskan, habis waktu kita Bu. Lebih bagus dicari yang lain gitu loh. Ini yang mungkin melambat produksi kita gitu loh. Karena konsentrasi, padahal itu sumurnya belum tentu bisa menghasilkan. Jadi berkonsentrasi, dicari mungkin mengidentifikasi atau istilahnya mencari tahu bahwa sumur-sumur mana yang betul-betul produktif kira-kira gitu Bu. Ini juga saya kira salah satu memperlambat ataupun mengurangi produksi kita. Kenapa? Ketidaktepatan mencari sasaran sumur minyak itu secara efektif gitu loh. Itu yang maksud saya itu SKK tuh harus lebih dalam betul-betul tahu untuk mencari tahunya gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana
SKK melakukan pengawasan kepada K3S? Saya kurang tahu. Tapi saya yakin SKK punya sistem, punya SOP untuk itu. Saya yakin itu. Tapi harus ada outputnya buat kita gitu. Apa hasilnya gitu loh. Anggaran dikeluarkan, tapi turun juga. Nah ini yang saya kira sama-sama kita cari tahu apa sebenarnya terjadi di K3S itu. Kenapa mereka turun? Saya belum pernah dengar dari SKK. Sebenarnya ini terjadi karena penurunan ABC yang maksudnya yang betul-betul prinsip gitu loh. Tidak bukan di karang-karang gitu loh, bukan ditebak-tebak, enggak. Memang ini karena ini turun, karena ini. Saya belum pernah dengar, Bu. Itu yang sebenarnya harus kita inventarisir, baru kita dalami apa yang harus dilakukan dari SKK dan kita semua di sini. Karena apa? Komisi 7 kan kita bertanggung jawab juga untuk ini. Bukan hanya SKK Migas, kita juga bertanggung jawab atas turunnya lifting minyak ini gitu loh. Itu yang belum pernah saya dengar hal seperti apa sebenarnya yang masalah di sana. Apakah karena supportnya, apakah karena di operasinya, gitu loh. Ya. Dan saya harapkan sekali bahwa SKK betul-betul mengawasi proses produksi dari K3S itu. Ya, seperti yang kita diskusi kemarin, Bu, kan? Harus dimonitoringnya jelas. Apa sebenarnya hasil-hasil dari sumur-sumur ini bagaimana gitu loh. Kalau PHE saya kira cukup lah, ya. Mandiri sudah mandiri sebenarnya. Gitu ya Pak Hali ya. Kalau PHE itu grup sudah mandiri dia. Ya paling tidak subsidi segini aja. Ya karena sumur-sumurnya semua intan dan berlian kira-kira begitulah. Ya. Nah, tapi kan ini kan tidak PHE aja gitu loh. Semua kan K3S aja. Ya, walaupun PHI mengajukan cost recovery kan harus ditunda dulu lah kira-kira begitu ya, karena mereka sudah mandiri gitu kan. Nah, tapi yang lain juga gitu-begitu Bu. Apalagi mungkin ada K3S juga mau mengajukan itu juga, ada nggak Bu ya? Cost recovery juga mereka, K3S yang mau ganti, ada juga kan? Mereka mau minta itu lagi, nggak mau gross split lagi kan? PHI. Iya itu kan saya bilang dari awal tadi. Ini apa ini? Apakah karena turunnya lifting ini produksinya kita kurang atau apa ini sebenarnya? Jadi sebelum diputuskan nanti saya kira SKK betul-betul mendalami kenapa sebetulnya persoalannya gitu loh. Kenapa kok mengalih dari gross split ke cost recovery, ada apa sebenarnya gitu loh. Saya yakin pasti ada virus di sana gitu loh. Kenapa kok sudah berubah seperti itu? Nah, itulah maksud saya Bu, kembali lagi, saya sangat rekomendasi karena turunnya lifting minyak ini, saya berharap semua, karena PNBP juga termasuk turun, semua kalau boleh setiap K3S di flat aja PNBP-nya Bu, berapa untuk dihitung gitu loh. Biasa segini ya udah di flat aja, habis kalau kecenderungannya turun terus ya susah juga. Berikutnya Bu, saya mau tanya, produksi yang di bawah SKK terhadap K3SI, baik itu BBM maupun gas, berapa untuk konsumsi dalam negeri? Berapa untuk konsumsi dalam negeri? Apakah memang yang selama ini minyak yang ada di kita ini memang semua disuplai dari grupnya SKK saya katakanlah gitu. Karena saya sangat berkeyakinan hasil dari K3S dan melalui SKK pasti kan dijualkan kepada pihak lain gitu kan. Pasti kan itu jual supaya dapat income-nya gitu. Ini kebutuhannya, terus penjualan itu kemana sebenarnya? Apakah keluar atau di mana? Ini saya masih buta soal itu. Jadi maksud saya itu berapa sebetulnya hasil dari K3S seluruhnya untuk subsidi atau untuk konsumsi dari dalam negeri. Berapa bersebut? Biar kita hitung. Makanya saya nggak heran ketika PNBP Ibu dengan PNBP dari Ditjen Migas berbeda. Pertanyaan apakah ada sumber lain minyak gitu loh.
Iya, beda Bu. PNBP Ibu sama PNBP-nya dari Dirjen Minerba Migas itu berbeda angkanya. Negaranya sama. Hah? Anggarannya sama Pak? Oh, negaranya sama. Iya, gitu. Jadi ini maksud saya senang sekali ini bisa didalami Bu. Dalami terus. Jadi bukan sekedar ya ini sekarang kita program kita tahun ini dan menghasilkan ini, oh enggak. Saya kira kita harus proaktif lah. Ini kan untuk NKRI Bu. Kita harus proaktif supaya ini lebih baik. Dan saya kira Komisi 7 terbuka lah untuk hal-hal seperti itu. Tidak dilepas begitu sebagai mitra, tidak dilepas, enggak lah. Kita juga join lah. Bagaimana untuk mengatasi naiknya lifting ini gitu semua. Ya. Dan juga hal-hal terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan negara ini juga sebenarnya harus betul-betul didalami Bu. Didalami betul gitu loh. Apakah ini perlu? Apakah ini penting? Apakah ini urgent gitu loh. Ini perlu dikelola dengan baik. Yang pasti kami sangat yakin bahwa SKK dalam melakukan pengadaan apapun yang ada untuk support dari K3 ini pasti fair gitu loh. Ya, good governance lah, ya. Itu kami yakini itu dan itu yang harus kita bangun. Dan sekali lagi, kami tidak mau dengar nanti ada K3S tidak disupport SKK. Ini bahaya. Ini belum kita gali Bu. Ada K3S merasa kami tidak disupport ketika kamu mau produksi, misalnya gitu. Nah, gitu kan setiap seingat saya mungkin Bu sebentar interaksi pimpinan. Bentar ya. Saya mau nanya apakah setiap mereka kalau di Bu kalau di tambang tuh RKAB gitu. Kalau di SKK apa nama istilahnya Bu? WPNB Pak. Hah? WPNB, Work Program and Budget. Ya, itu setiap tahun ya? Ya. Itu. Artinya kan sebetulnya bisa dilihat di sana kan, waktu ngevaluasi itu maksud saya Bu. Sebetulnya bisa memonitoringnya itu bagaimana gerakan-gerakan mereka. Jadi ketika gerakan ini sudah mulai melambat, kan bisa intervensi ini SKK, kira-kira begitulah pandangan saya gitu. Jadi ayolah, marilah melihat semua laporan mereka, rencana mereka, supaya betul-betul SKK mengawasi mereka secara detail gitu loh. Jadi tidak boleh mereka, wah karena udah turun ya sudah, turun pasrah aja. Kenapa? Karena kami kurang support dari SKK. Katanya, waduh, apa itu? Pengadaan A, B, C, dan D. Wah itu kacau juga lagi Bu. Jadi saya belum utarakan ini Bu, keluhan dari SKK, K3S. Saya belum keluarkan ini. Nanti saya keluarkan, pelan-pelan keluarkannya. Nanti Pak Rudi marah sama saya nanti. Saya keluarkan semua. Kira-kira gitu Bu. Jadi sekali lagi Bu, prinsip kita di sini mensupport, bukan untuk mau bukan untuk membatasi, enggak. Kita mau mendukung nih. Mungkin ada hal kita kan tidak sempurna ya Bu ya. Pasti ada pandangan orang yang mungkin bisa lebih baik. Apalagi kami bukan praktisi di sana. Mungkin kayak main bola bukan penonton ini kan lebih jago nih kira-kira kan begitu. Seperti itulah. Tapi kan ini penting, ini serius, ini kan untuk negara. Ya, bukan untuk hiburan-hiburan. Nah, ini yang kita harapkan keseriusan SKK. Dan juga di sini untuk PHE saya kira PHE ini menurut saya itu pilar, Pak. Pilarnya lifting lah kita bilang ya, sumber untuk negara ini kira. Ya. Kita katakanlah ini anak emas lah, anak kandung lah gitu loh. Anak kandung. Jadi saya kira PHI nggak boleh manja-manja juga Pak. Ya. Tapi juga SKK juga nggak boleh manja-manja yang lain juga, nggak boleh juga. Artinya sama gitu loh. Ya, kita berharap sekali PHE melakukan produksi, liftingnya lebih meningkat Pak gitu loh. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau mau mengetahui mau mencari Pak minyak mencari di sumur itu kalau tidak optimal jangan terus digas terus gitu. Dicarilah lokasi lain, jangan dicor terus apa istilahnya gitu ya. Janganlah, itu habis biaya semua. Ya, harus betul-betul ya carilah ahlinya betul memang itu di sumur itu memang betul produktif kira-kira gitulah. Karena di sumur-sumur PHI kan banyak 800 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Sumurnya semuanya 15.000 itu. Artinya yang produksinya yang gembur kan. Lain lagi gembur lagi. Nah ini saya kira perlu diawasi yang baik gitu loh. Sekali lagi saya yakin PHI juga akan bisa lebih baik lagi ke depan dan
Saya harap dari semua K3S yang ada di Indonesia ini, PHI lah menjadi modelnya. Itu harapan saya, Pak. Sebagai anak bangsa, saya berharap PHI itu menjadi model K3S di seluruh Indonesia. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya.